Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rizky, NIM 1904-2013. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengembangan organisasi mengenai jenis-jenis intervensi dalam sumber daya manusia. Jenis-jenis intervensi sumber daya manusia ada 5, yaitu pertama pelatihan kepekaan, kedua umpan balik melalui survei, ketiga konsultasi proses, keempat pembinaan tim kerja, kelima pengembangan kerja sama antar kelompok. Latihan kepekaan. Latihan kepekaan merupakan teknik latihan dalam kelompok dengan maksud untuk mempertajam daya peka, kecepatan interaksi, mempertajam perasaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul. Kelompok kepekaan ada 3, yaitu pertama kelompok tak kenal, kelompok semi kenal, dan kelompok kenal. Kedua, umpan balik melalui survei. Survei feedback adalah suatu teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasi. Salah satu manfaat dari penggunaan instrumen ini ialah bahwa setiap orang dalam organisasi dapat berperan serta dalam survei yang diselenggarakan, atau dapat pula terbatas hanya pada partisipasi para anggota suatu kelompok kerja tertentu yang terdiri dari seorang manajer dan para karyawan yang menjadi bawahan langsungnya. Ketiga, konsultasi proses. Konsultasi proses merupakan sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan, di mana seseorang karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Keempat, pembinaan tim kerja. Proses membangun tim menggunakan interaksi yang sangat tinggi dalam aktivitas sebuah kelompok untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan di antara sesama anggota tim, meningkatkan kemampuan untuk berkoordinasi, dan meningkatkan performa tim. Pembinaan tim sebagai suatu teknik pengembangan organisasi dimaksudkan agar dapat menyesuaikan dengan masalah yang timbul yang perlu dipecahkan. Tim bersifat sementara, selalu berubah sesuai perubahan. Kelima, pengembangan kerjasama antar kelompok. Salah satu area yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk mengubah perilaku, stereotipe, dan persepsi tentang kelompok lain. Pengembangan kerjasama antar kelompok, contohnya unit bisnis menganggap stereotipe unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku, tidak memahami dinamika bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Sekian presentasi saya mengenai jenis-jenis intervensi dalam sumber daya manusia pada pengembangan organisasi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.